Hai Swipers, selamat datang di Hai Farmasi. Swipers, pernah nggak sih kalian memperhatikan dulu farmasi atau apoteker itu pekerjaannya mungkin hanya sedikit sempit ya? Bisa jadi klinis, industri, ataupun bahkan pelayanan. Nah tapi kalau misalnya sekarang, kalian bisa ngeliat nih, farmasi atau apoteker itu bisa loh jadi health education content creator dan bahkan bisa menjadi edukasi di dunia kesehatan. Yang bikin menariknya, edukasi seperti ini bisa loh jadi bahan untuk pengembangan kompetensi, alias bisa mendapatkan SKP. Nah, di momen ini, di momen Pharmacist Day, dengan tema Think Health, Think Pharmacist, kita mau diskusi nih sama teman-teman. Gimana sih gimana yang kita lihat tentang dinamisnya sisi-sisi apoteker yang baru seperti ini. Oke, sebelum kita dengerin nih diskusi sama teman-teman aku, yuk kita kenalan dulu. Aku apoteker Adelia. Dan saya apoteker Haidar. Halo semuanya, aku apoteker Raya. Oke, aku mau bahas dulu deh dari topik pertama. Nah, menurut kalian itu apa sih peran apoteker yang kalian rasa orang-orang itu harus tahu, tapi sayangnya sampai sekarang orang ini masih belum tahu gitu. Oke, mungkin aku dulu yang jawab nih, apoteker Adel nih. Kalau menurut aku nih, hal yang paling umum diketahui oleh masyarakat nih, mungkin dari kata profesi kita nih, apoteker dan apotik, korelasinya dua hal ini kayak deket banget. Jadi orang mikirnya kalau apoteker tuh adalah orang yang bekerja di apotek nih. Jadi sebatas kayak ya udah menjual obat, memberikan obat, kayak menebus resep dan sebagainya macamnya. Padahal banyak banget, luas banget untuk pekerjaan atau profesi apoteker ini sendiri loh, teman-teman. Nah, salah satunya adalah bidang yang jarang dilihat itu yang bekerja di farmasi industri. Ada yang kerjanya di bagian produksi, ada di bagian quality assurance, kemudian quality control, kemudian ada research and development, sampai dengan business development. Nah, itu adalah bidang-bidang apoteker yang jarang tersorot nih, karena salah satunya farmasi industri ini bagaimana caranya membuat obat, kemudian kosmetik, obat tradisional, kemudian juga makanan. Nah, ini aman, kemudian juga bermutu nih. Jadi pas disebar ke masyarakat nih, ya emang mereka mendapatkan kualitas yang baik. Jadi apoteker nih sebenarnya perannya banyak banget. Jadi mulai dari hulu sampai dengan ke hilir nih. Jadi apoteker yang memberikan perespen obat, mengkomunikasikan cara penggunaan obat yang baik di apoteknya. Jadi dari awal nih, dari industri. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin nih? Aku ada sih Kak, jadi kan selain apoteker di apotek, ada dan industri ya tadi Kakak Haidar bilang, jadi ada juga nih apoteker di bidang regulasi dan pengawasan obat, seperti rekan-rekan sejawat kita yang ada di BPOM, yang ada di Kemenkes. Itu tuh tugasnya penting banget nih Kak, karena mereka kan ngawasin obat, bukan cuman, jadi kan biasanya masyarakat tuh taunya hasil akhir ya Kak, kayak ada nggak nih produknya yang ada logo BPOM-nya, atau ada nggak sih ada produk yang ada izin edarnya. Nah, itu tuh nggak langsung tiba-tiba jadi itu ada logonya atau ada izin edarnya kan, tapi panjang banget prosesnya. Nah, itu di situ juga ada peran apoteker. Kayak kau kebayang nggak sih Del kalau misalnya nih produk obat atau makanan yang kayak langsung dijual bebas gitu aja, serem kan pasti. Iya sih, benar. Oke, tapi ada juga nih satu lagi yang kayaknya menurut aku jarang ke notice, yaitu farmasi di rumah sakit. Kenapa? Karena kadang tuh kalau yang dirawat inap ya, kan kita tahu sendiri, kita tuh nggak ketemu gitu loh sama pasiennya. Kadang kan kita ada perantaranya kayak dokter ataupun perawat. Padahal ya, untuk menentukan dosis, apalagi misalnya dia lansia atau pediatri anak-anak, kita kan harus duduk bareng tuh sama dokter, sama perawat buat nentuin dosis yang tepat. Nah itu tuh yang kayak jarang, aku yakin sih orang-orang jarang notice soal itu. Nah selain itu juga distribusi. Nah kadang kan orang mikir yang nyuntikin dokter, padahal buat nyampe ke dokternya ataupun nyampe ke suatu tempat, nyampe ke puskesmas, itu tuh perlu kita kan buat ngejagain vaksinnya suhunya tepat, terus kita ngecek ini kualitinya beneran atau enggak, takutnya misalnya udah nggak bagus, malah bahaya kalau misalnya disuntikan ke pasien. Nah itu sih yang menurut aku tuh kayak masih belum ternotis. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ya, spektrum kerja apoteker itu emang luas banget, nggak hanya sebatas apotek. Nah, tadi kan udah kita bahas nih ya,
kita apoteker bisa nih ngeranah ke sebagai influencer atau media edukator di platform digital nih. Nah sebenarnya kalau menurut kalian ya, kalau misalnya nih aku atau Adel ataupun Raya nih, kalau kita terjun nih di sosial media, kira-kira tantangan apa sih yang paling berat menurut kalian nih kira-kira kalau kita terjun nih? Oke, kayaknya kalau misalnya dari aku ya, menurut aku itu yang poin penting adalah credibility versus engagement. Karena kita juga udah tahu sendiri ya, time spend kita pendek, kita lebih suka visual, dan kalau misalnya kita scrolling nih, kita tuh butuh 1-3 detik pertama supaya orang itu stay kan di konten kita. Nah, itu kita tuh ada semacam dilema. Di satu sisi kita pengen bikin yang ilmiah, pengen bikin yang bagus, pengen bikin bertujuan untuk disampaikan dengan baik, tapi di satu sisi gimana sih caranya supaya kita itu menyampaikan secara fun, lucu, dan cepat. Nah, itu kan kadang butuh istilahnya suatu clickbait ataupun misalnya hook engagement yang bagus ya. Aku nggak bilang di sini kalau misalnya itu nggak baik ya, maksudnya kayak menggunakan hook atau misalnya sesuatu yang clickbait, itu tuh nggak masalah banget. Cuman yang jadi concern itu kan kalau misalnya terlalu bikin menimbulkan ketakutan atau misalnya apa, itu kan kayak malah jadi, kok kita malah menebarkan rasa ketakutan itu. Nah, itu sih yang menurut aku tantangan, gimana sih caranya ngebikin konten kekinian pakai bahasa awam, tapi pesan ilmiahnya tetap tersampaikan dengan baik. Karena menurut aku kan kita apoteker sebenarnya rada-rada kaku ya, karena kita belajarnya kesehatan banget. Itu tuh kita nggak terbiasa untuk menyederhanakan sesuatu tanpa mengorbankan, istilahnya mengorbankan kebenaran gitu ya. Oke, aku sih setuju banget sih sama yang disampaikan Adel. Nah mungkin aku nambahin lagi nih, ada 2 lagi nih yang menurut aku nggak kalah pentingnya juga sih menjadi tantangan kita kalau misalnya kita pengen terjun nih sebagai health educator ataupun influencer di sosial media. Pertama mungkin terkait trust, kepercayaan sama etika nih sebenarnya. Karena 2 hal ini tuh emang berlekatan banget, karena etika sendiri, baik kita sebagai tenaga kefarmasian itu punya kode etiknya. Nah, buat tenaga kesehatan lainnya ataupun tenaga medis pun punya nih untuk batasan etika. Nah, sehingga ketika kita memproduksi ataupun membuat suatu konten, harapannya adalah tadi konten yang memang benar-benar kredibel, sumber yang kita gunakan pun terpercaya. Nah, kalaupun misalnya nanti kita pengen ada kerjasama nih secara komersial, nah harapannya apa yang kita sajikan, konten-kontennya itu memang bisa dipercaya, dan sekali lagi sumbernya juga jelas dan ada transparansi nih. Misalnya kayak kita pakai jurnal ilmiah lah, atau misalnya publikasi secara internasional. Nah, itu yang bisa menjadi trust ataupun kepercayaan di masyarakat gitu sih. Setuju banget sih Kak. Iya. Berarti kan kayak harus ada plan-nya nih ya, gimana nih cara manajemen kontennya kayak gimana. Terus kalau dari aku tantangannya sebenarnya di sosmed itu kan kita ada komen ya. Nah kadang aku tuh suka lihat nih komen-komennya kayak ada yang kekeh nih masyarakat, udah kita edukasi kayak gimana tetap dia kekeh sama pendiriannya, yang ternyata surprisingly ternyata salah. Pasti ada kan komentar kayak gitu. Nah, jadi tantangannya pertama itu ada mental. Jadi kita tuh harus kuat-kuat mental nih kalau di sosmed. Gimana sih cara kita ngadepin netizen itu. Terus kemudian dari selain mental, menurut aku ada tantangan juga yaitu konsistensi. Jadi kan influencer kan nggak full time influencer ya. Jadi kadang kita kayak ada nih apoteker yang dia kerja di industri tapi malamnya jadi content creator. Nah, itu kan perlu waktu. Jadi perlu juga kita manajemen waktu, gimana caranya bisa balance antara pekerjaan kita sehari-hari sama pekerjaan kita sebagai influencer kesehatan. Nah guys, ngomongin soal apoteker yang pastinya nggak jauh-jauh nih tentang apotek atau farmasi. Menurut kalian setuju nggak sih kalau misalnya sekarang tuh butuh banget apoteker influencer biar makin stand out nih di tengah banyaknya konten kesehatan yang ada di sosmed, kayak dari dokter gitu kan udah banyak banget nih sekarang. Nah, kalau aku pribadi sih setuju banget ya, terutama untuk tenaga kesehatan lainnya. Jadi bukan tenaga kefarmasian aja nih, baik dia dokter, mau dia perawat, bidan dan sebagainya macamnya. Ya tadi balik lagi, setuju banget mereka memberikan edukasi ke masyarakat di bidangnya masing-masing yang memang mereka expertise. Jadi kayak mereka sharing, berbagi ilmu, terutama yang case-case yang memang related atau dekat di masyarakat, sehingga memang terbangunlah untuk public trust itu ke mereka. Jadi mereka pun percaya untuk konsultasi. Kalau aku setuju banget sih untuk
tenaga kesehatan ataupun tenaga medis untuk stand out ataupun jadi content creator ataupun influencer nih di sosial media gitu. Iya, bener banget sih Kak, apalagi kalau apoteker itu kan jarang terekspos ya. Kalian mungkin lebih sering ngeliatnya dokter atau perawat yang emang terekspos banget nih di medsos. Jadi mungkin dengan banyaknya apoteker influencer ini jadi menunjukkan kalau apoteker juga bisa loh kita ngasih edukasi ke masyarakat dengan lebih baik dan lebih bisa diterima oleh banyak masyarakat gitu kan kalau di sosmed. Tapi menurut aku ya salah satu selain memang kita eksistensi kita juga harus diperbanyak, tapi kita juga harus make sure impact kita juga bagus gitu loh. Jadi kayak selain cuman eksistensi, bayangin deh kalau misalnya ada ratusan apoteker yang bikin tentang antibiotik dengan cara mereka sendiri-sendiri. Nah itu kan kita bisa menjangkau banyak orang dan kita bayangin deh impact yang akan kita buat gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar kita menjadi educator atau kita semacam content creator, tapi kita tuh juga ikut dalam public health mission juga. Nah yang penting sih menurut aku tetap jaga etika profesi. Terus juga jangan sampai yang tadi itu, jangan sampai bikin yang terlalu misleading, jangan karena biar pengen viral kita bikin yang clickbait yang menimbulkan rasa takut, terus malah jadi melenceng dari seharusnya kita itu adalah menenangkan bagi masyarakat. Nah kalau misalnya itu bisa dijaga, menurut aku sih apoteker influencer ini bakalan jadi garda depan terbaru sih di edukasi, karena ketemu di apotek juga iya kita ketemu pertama, tapi kalau misalnya di social media juga kita nih ketemu pertama gitu. Iya sih, sih. benar sih. Jadi tadi dibilangin misleadingnya, terutama untuk kayak konten-konten yang sebenarnya mereka bukan expertise di bidangnya, apalagi kayak kita nggak tahu nih bener nggak nih, hoax nggak nih yang disampaikan. Kayak misalnya dulu zaman-zaman COVID tuh banyak banget kan hoax yang beredar. Nah itu sih salah satu fungsi tenaga medis ataupun tenaga kesehatan jadi content creator ataupun influencer. Jadi benar-benar ngasih informasi yang benar. Jadi ketika ada hoax yang nampil di sosial media, ya udah kita makan, kita kasih informasi yang benar. Ternyata datanya kayak gini loh, nggak kayak gitu. Nah itu sih benar. Iya sih, jadi kita kalau sebagai farmasi bukan hanya kita create, tapi kita juga harus nge-digest dulu nih apa yang kita terima, terus kita keluarin dengan versi terbaik kita, jadi jangan sampai melenceng. Oke deh, yang terakhir nih, kalau misalnya kalian bisa ngasih satu pesan buat masyarakat soal apoteker, kalian mau ngomong apa? Kalau dari aku nih Adel, jadi pesan buat masyarakat, buat apoteker, jadi kalian itu jangan pernah ragu buat nanya ke apoteker, apalagi kalau misalnya terkait dengan produk ya, produk kesehatan. Karena itu kan memang tugas kita sebagai apoteker ya untuk menjawab seperti kayak dosis atau interval atau cara mengkonsumsi, itu memang tugasnya apoteker, dan kita memang belajar buat bagaimana sih caranya obat itu bisa dengan benar gitu kan diterima oleh tubuh. Jadi jangan pernah ragu buat nanya ke apoteker, karena memang udah tugas kita juga ya buat ngejawab. Mungkin kalau dari aku itu sih pesannya. Sama sih, mungkin pesan aku juga sederhana, coba kita masyarakat itu coba kenalin apoteker lebih dekat. Karena ya kita bukan cuma ada di balik meja apotek, tapi pun misalnya semua obat yang turun, semua skincare yang ada di rak, semua vaksin yang kalian gunakan, di balik itu semua tuh ada apoteker gitu loh. Jadi kalian itu bisa buat berkomunikasi sama kita, kalian bisa tanya-tanya langsung, dan juga kalian bisa melibatkan kita di dalam perjalanan kesehatan kalian, karena memang tugasnya kita adalah melindungi, dan kita juga garda terdepan, di mana kalian pasti akan ketemu kita lebih dulu, misalnya kalau kalian ketemunya di apotek gitu. Oke, mungkin kalau dari aku nih mungkin agak fishy ya kalau dengarnya nih. Apoteker tuh sebenarnya sahabat kesehatan kalian nih sebenarnya. Karena balik lagi harapannya tuh jangan sampai kalian keburu sakit parah duluan nih baru nyamperin nih apoteker. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang dekat, mungkin apotek tuh banyak banget ya di masyarakat. Mungkin kalau misalnya pengen beli vitamin ataupun obat-obatan yang biasa kayak obat over the counter, ya ditanyakan kayak gimana sih cara penggunaannya, tadi seperti yang disampaikan oleh apoteker Raya, bagaimana dosisnya. Jadi jangan sampai nunggu kayak udah sakit parah nih baru konsultasi dengan apoteker. Jadi harapannya ya apoteker tuh sahabat kesehatan kalian lah, masyarakat.
Iya, bener banget sih Kak. Jadi walaupun itu pertanyaan yang simpel, tapi kalau kalian ragu, itu nggak apa-apa ya Kak, nanya ke kita ya sebagai apoteker. Oke, nah jadi tuh banyak banget ya ternyata sisi-sisi dari apoteker dan bukan cuma sekedar soal industri, klinis, ataupun regulasi. Tapi kita juga bisa nih jadi sumber edukasi kesehatan via social media. Nah jadi pentingnya itu kita harus tahu kalau apoteker itu nggak cuma di balik counter, tapi kita juga ada bisa di platform social media kalian. Jadi udah dengar kan nih pesan-pesan dari aku dan juga teman-teman semua. Kalau misalnya bicara kesehatan, kalian bisa ingat farmasi karena think health, think pharmacist. Terima kasih buat swipers yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen ke teman rekan sejawat kalian dan juga nyalakan lonceng notification-nya ya. Supaya nggak ketinggalan konten-konten farmasi HHI selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Dadah!